Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudi Ilhamullah, jurusan manajemen C01. Di sini saya akan menjelaskan soal yang diberikan oleh dosen saya, mata kuliah manajemen strategi. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu studi kasusnya. PT Hijau Lestari adalah perusahaan manufaktur kemana plastik yang telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi tekanan dari masyarakat dan LSM lingkungan karena limbah produksi yang mencemari sungai dan sekitar pabrik. Menanggapi tekanan tersebut, PT Hijau Lestari memutuskan untuk mengubah strategi bisnisnya dengan pendekatan berbasis berkelanjutan dan menerapkan program CSR berbasis lingkungan. Langkah yang diambil perusahaan antara lain: 1. Menginvestasikan dana untuk teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi. 2. Membuat program CSR berupa pembersihan sungai bersama warga setiap bulan. 3. Memberikan edukasi lingkungan di sekolah sekitar pabrik. 4. Mengganti sebagian besar kemasan plastik menjadi biodegradable. Ada di sini ada beberapa pertanyaan. 4. 1. Analisis bagaimana mengimplementasikan strategi PT Hijau Lestari mencerminkan prinsip manajemen strategi berbasis lingkungan. 2. Apa saja manfaat strategi dari program CSR yang dilakukan oleh perusahaan? Jelaskan minimal 3. 3. Identifikasi dan jelaskan 2 tantangan utama yang mungkin dihadapi PT Hijau Lestari dalam menerapkan strategi berbasis berkelanjutan CSR. 4. Buatlah analisis SWOT singkat terkait perubahan strategi yang dilakukan oleh PT Hijau Lestari. Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Analisis bagaimana mengimplementasi strategi PT Hijau Lestari mencerminkan prinsip manajemen strategi berbasis lingkungan. Mengimplementasi strategi PT Hijau Lestari mencerminkan prinsip manajemen strategi berbasis lingkungan dan beberapa cara. Cara pertama, 1. Prinsip proaktif. PT Hijau Lestari mengambil langkah inisiatif dengan menginvestasikan dana pada teknologi ramah lingkungan. Dana pada teknologi ramah lingkungan bukan hanya menunggu regulasi pemerintah atau tekanan eksternal. Cara kedua, integrasi lingkungan ke dalam strategi basis bisnis. Perusahaan tidak hanya melakukan perbaikan kecil, tetapi menjadikan isu lingkungan sebagai inti strategi, seperti dengan mengganti bahan kemasan menjadi biodegradable. 3. Keterlibatan pemangku kepentingan melalui program CSR seperti pembersihan sungai,
dan edukasi lingkungan. Perusahaan melibatkan komunitas lokal dan membangun hubungan sosial yang lebih positif. Cara keempat, peningkatan reputasi dan nilai jangka panjang. Strategi ini juga menunjukkan kesadaran bahwa keberlanjutan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga aset strategis yang mendukung kelangsungan bisnis jangka panjang. Itu pertanyaan nomor 1. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 2, manfaat strategi dan program CSS yang dilakukan oleh perusahaan. Ada 3 strategi dan program CSR PT Hijau Lestari. 1. Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan dengan menunjukkan kepedulian pada isu lingkungan. PT Hijau Lestari dapat memperbaiki citra daya di mata publik, LSM, dan konsumen. Ini penting untuk membangun loyalitas dan kepercayaan pasar. Strategi yang ketiga, selain kedua, mengurangi resiko sosial dan hukum. Program CSR dapat membantu meredam tekanan dari masyarakat dan menghindari potensi sanksi hukum dari pencemaran lingkungan. Perusahaan menjadi lebih tahan terhadap risiko eksternal. Strategi yang ketiga, mendorong inovasi dan efisiensi operasional. Investasi dalam teknologi ramah lingkungan bisa membuka